Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil dari UAS Project pengantar sains data kami. Saya Najwa Siparatulinga dan teman-teman saya ada Cut Nazwa Humaira, Putri Muharami, dan Dina Khairunisa Pane. Di sini kami mengambil judul penelitian proyek yaitu analisis laju pertumbuhan penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin dan angka kelahiran total menurut provinsi tahun 2020 menggunakan analisis pendekatan deskriptif dan analisis regresi berganda. Latar belakang dari pengambilan judul tersebut ialah laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam memahami dinamika suatu negara. Di Indonesia, perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rasio jenis kelamin dan angka kelahiran total. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar menunjukkan perbedaan signifikan antar provinsi dalam aspek ini. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dinamika demografis di setiap provinsi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal dan global. Pada tahun 2020, yang merupakan tahun terjadinya pandemi COVID-19, di seluruh dunia, termasuk Indonesia, memiliki potensi dampak yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk laju pertumbuhan penduduk. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memahami pola distribusi dan regresi berganda, serta mengetahui hubungan faktor-faktor laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Di sini kami menggunakan rasio jenis kelamin penduduk atau RJKP sebagai variabel bebas yang mengukur perbandingan jumlah laki-laki terhadap perempuan di suatu wilayah yang dapat mempengaruhi dinamika sosial dan angka kelahiran. Kemudian angka kelahiran total atau AK juga sebagai variabel bebas menunjukkan jumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk dalam setahun dan secara langsung mempengaruhi perubahan jumlah penduduk. Lalu, laju pertumbuhan penduduk atau LPP sebagai variabel terikat yang mencerminkan tingkat perubahan jumlah penduduk tahunan yang dipengaruhi oleh RJKP dan AK sebagai faktor utama dalam dinamika demografis. Kemudian di sini kami menggunakan import library. Yang pertama ada library Pandas yang biasanya digunakan untuk memanipulasi, menganalisis, dan memvisualisasi data. Yang kedua ada library NumPy berfungsi untuk komputasi numerik pada Python. Lalu library Matplotlib dan Seaborn yang digunakan untuk memvisualisasi data, di mana Seaborn dibangun atas Matplotlib. Kemudian ada library StatsModel yang menyediakan alat analisis statistik dan ekonometrika. Library ini mendukung berbagai metode seperti regresi linear, analisis time series, dan uji statistik lainnya. Dari library stats model ini, kami mengimport Jarquibera yang digunakan untuk menguji apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Kemudian import Hedberg-Pagan untuk mengidentifikasi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu kondisi di mana varians residual tidak konstan. Lalu kami mengimport Akkor Burst-Godfrey di mana digunakan untuk mendeteksi autokorelasi residual. Lalu yang terakhir kami mengimport variance inflation factor untuk mengidentifikasi multikulinearitas antar variabel independen yang dapat mempengaruhi akurasi model. Lalu di sini pemanggilan data dengan data frame data kelompok 5 menggunakan Pandas. Dapat dilihat output yang keluar ada 4 variabel, yaitu ada provinsi, RJKP, AK, dan LPP. Dari menggunakan direktoresi dengan nama file Excel-nya yaitu laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut provinsi, dan angka kelahiran 2020, yang dimana penggunaan sheet name sama dengan 1 menunjukkan bahwa data yang diambil berasal dari sheet kedua. Kemudian data tersebut kami simpan dalam variabel dalam data frame data kelompok 5. Lalu di sini ada sintaks data kelompok 5.shape dengan output 34,4.
yang dimana dapat kita ketahui dari output tersebut bahwa dataset memiliki 34 baris dan 4 kolom. Lalu data kelompok 5.info. Di sini fungsi info digunakan untuk mengetahui informasi dasar pada data. Dapat dilihat non-null count yang menunjukkan jumlah baris data kosong pada setiap kolom. Pada output dapat diketahui tidak ada data kosong pada dataset. Lalu ada data type. Di sini ada dua data type. Yang pertama objek, yaitu untuk variabel provinsi. Yang kedua ada data type float pada variabel RJKP, AK, dan LPP. Next. Lalu sebelum menganalisis data lebih lanjut, diperlukan untuk mengetahui gambaran dari dataset. Untuk mengetahui gambaran dari dataset, kami memutuskan untuk melakukan analisis deskriptif. Bisa dilihat bahwa pada uh, kami melihat fungsi describe untuk menganalisis deskriptif di Python. Terlihat bahwa setiap kolom memiliki 34 baris yang artinya tidak ada missing value pada setiap kolomnya. Pada RJKP terlihat bahwa mean atau rata-rata dari rasio jenis kelamin penduduk di seluruh provinsi Indonesia adalah 103,89 atau bisa dikatakan rata-rata provinsi di Indonesia memiliki 103 orang laki-laki per 100 orang perempuan. Dengan standar deviasi sebesar 3,68. Terlihat juga bahwa ada provinsi yang memiliki rasio tertingginya yaitu 114 laki-laki per 100 perempuan dan rasio terendahnya itu ada 98 laki-laki per 100 perempuan. Lalu pada angka kelahiran ini untuk melihat tingkat kesuburan, terlihat bahwa rata-rata provinsi di Indonesia memiliki angka kelahiran sebesar 2,30 yang artinya tingkat kesuburan di rata-rata di Indonesia itu rata-rata perempuan di Indonesia melahirkan sekitar dua anak. Lalu untuk laju pertumbuhan penduduk terlihat bahwa rata-rata provinsi di Indonesia memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,62% dengan standar deviasi 0,76 yang artinya di mana 0,76 ini merupakan variasi yang cukup besar. Ada provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terendah yaitu di 0,58% dan laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu di 4,13%. Yang artinya masih ada provinsi yang memiliki pertumbuhan penduduknya itu yang sangat cepat. Next. Lalu kami melakukan visualisasi untuk melihat sebaran data kami. Kami menggunakan density plot. Yang pertama, pada sintaks pertama itu plt.subplot itu kami gunakan untuk menggabungkan tiga, tiga plot dalam satu gambar. Jadi kami akan membuat 3 buah plot density, yaitu density rasio jenis kelamin penduduk, density angka kelahiran, dan density laju pertumbuhan penduduk. Pada density rasio jenis kelamin penduduk terlihat ada kode AX sama dengan X dalam kurung 0, yang artinya bahwasanya untuk plot density rasio jenis kelamin penduduk itu dibutuhkan kolom pertama. Lalu akan keluar outputnya seperti tolong zoom out. Nah, terlihat output yang
seperti yang sudah tertera dari output density plot ini bisa dilihat bahwa dari plot RJKP terlihat bahwasanya eh, sebaran penduduk ini bisa dikatakan hampir simetris, walaupun masih terlihat adanya skewness ke arah kanan. Namun tidak tidak signifikan. Berdasarkan output density plot di atas, terlihat bahwa distribusi pada variabel rasio jenis kelamin penduduk tampak hampir simetris dan mendekati distribusi normal, dengan puncak di sekitar nilai 100 dan mayoritas data terdistribusi di sekitar nilai tersebut. Lalu pada plot angka kelahiran, terlihat bahwa uh, plot ini sudah berdistribusi dengan normal. Pada plot frekuensi ini terlihat pada plot laju pertumbuhan penduduk terlihat bahwa plot data uh, menjulur ke arah kanan yang artinya uh, ada kemungkinan terjadinya outlier dalam LPP. Next. Karena ada kemungkinan tersebut, maka kami akan mengecek outlier melalui box plot dengan yang juga kami memiliki sintaks untuk menggabungkan 3 box plot dalam satu gambar. Dengan sintaks yang sudah tertera, next. Dari output dapat dilihat bahwasanya pada rasio jenis kelamin penduduk terdapat 3 buah outlier, yaitu pada Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua. Lalu pada angka kelahiran terdapat satu provinsi yang menjadi outlier. Pada laju pertumbuhan penduduk terdapat 3 provinsi yang menjadi outlier. Next. Stop. Pada angka outlier yang pada angka kelahiran bisa dilihat bahwa itu adalah untuk Provinsi DKI Jakarta, dan 3 provinsi yang menjadi outlier pada laju pertumbuhan penduduk itu adalah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua. Lalu untuk mengecek hubungan antara fitur dengan target, kami menggunakan scatter plot. Next. Kami membuat 2 scatter plot di sini, yaitu yang pertama scatter plot rasio jenis kelamin penduduk terhadap laju pertumbuhan penduduk, dan scatter plot angka kelahiran terhadap laju pertumbuhan penduduk. Di sini kami menggunakan library matplotlib untuk membuat plotnya dengan output yang seperti tertera pada layar, di mana pada scatter plot rasio jenis kelamin penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk itu terlihat bahwasanya semakin tinggi rasio jenis kelamin penduduk, maka akan semakin tinggi juga laju pertumbuhan penduduk, yang artinya kedua variabel ini memiliki hubungan yang positif, linear positif. Lalu pada scatter plot kedua, yaitu pada scatter plot angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, terlihat bahwa semakin tinggi angka kelahiran, maka akan semakin tinggi pula laju pertumbuhan penduduk, yang artinya antara angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk memiliki hubungan yang linear positif. Namun pada angka kelahiran ini tidak dapat dipastikan bahwa memiliki hubungannya tidak erat karena titik yang terlalu menyebar dari pusatnya. Next. Lalu kami membuat visualisasi menggunakan heat map korelasi. Di sini kami menggunakan data frame baru, yaitu data kelompok underscore 5, di mana kami menghapus variabel provinsi. Di sini eksis sama dengan 1 itu untuk menyatakan kolom. Lalu not sama dengan true itu untuk menampilkan nilai dari korelasi antar variabel tersebut. Berikut adalah outputnya.
Berdasarkan heatmap korelasi di atas, dapat kita lihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk atau RJKP dan laju pertumbuhan penduduk atau LPP memiliki korelasi yang sangat kuat dengan nilai 0,83 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan. Sedangkan korelasi antara rasio jenis kelamin penduduk dengan angka kelahiran total sebesar 0,32 yang yang menunjukkan bahwa adanya hubungan positif tetapi cukup lemah, serta hubungan antara angka kelahiran total dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,61 yang berarti adanya hubungan positif yang cukup signifikan di antara keduanya. Secara keseluruhan, hubungan yang paling kuat adalah RJKP dengan LPP, sementara RJKP dengan AK itu lebih lemah. Dan hubungan AK dan serta LPP itu cukup signifikan, tetapi tidak sekuat hubungan antara RJKP dengan LPP. Next. Lalu kami membuat visualisasi menggunakan bar chart. Di sini norm sama dengan plt.normals itu kami membuat kolom berdasarkan LPP di mana eh, warna warnanya itu kami buat semakin pekat maka LPP-nya itu semakin tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalnya warnanya pudar maka LPP-nya rendah. Di sini kami menggunakan variabel X-nya adalah provinsi dan Y-nya itu LPP. Berikut adalah outputnya. Berdasarkan output di atas, dapat kita lihat bahwa provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Provinsi Papua dan Papua Barat, yang angkanya itu mencapai sekitar 4,5% jauh dari provinsi lainnya. Sebagian besar provinsi memiliki LPP yang berkisaran antara 1,5% hingga 2%, yaitu pada Provinsi Aceh, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara, yang menunjukkan pertumbuhan penduduk yang cukup stabil. Pada Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Jawa Timur memiliki LPP yang lebih rendah, yaitu berada di kisaran 0,5% hingga 1%. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan laju pertumbuhan penduduk di berbagai provinsi di Indonesia dengan wilayah bagian timur, yang mencatat bahwa pertumbuhannya itu lebih tinggi dibandingkan wilayah bagian barat dan tengah. Next. Lalu kami menggunakan analisis regresi untuk melihat untuk mengetahui model dari variabel yang kami teliti. Di sini kami menggunakan variabel X-nya adalah RJKP dan AK, lalu Y-nya adalah LPP. Di sini kami mm, menggunakan sintaks model kelompok 5 sama dengan sm.ols itu untuk membuat model dari variabel yang kami gunakan. Berikut adalah outputnya. Di sini outputnya adalah summary dari model tersebut. Berdasarkan output di atas dapat kita ketahui bahwa persamaan regresinya adalah Y sama dengan min 16,5557 ditambah 0,1474 RJKP ditambah 1,2448 AK. Dari persamaan tersebut dapat kita lihat apabila angka AK bertambah sebesar satu satuan dan RJKP-nya konstan, maka LPP akan bertambah sebesar 1,2448. Dan apabila RJKP bertambah satu satuan serta AK-nya konstan, maka LPP akan bertambah 0,1474. Serta apabila RJKP dan AK-nya bernilai 0, maka LPP akan bernilai min 16,557. Selain itu, kita juga dapat mengetahui, next. Selain itu, kita dapat mengetahui nilai dari koefisien determinasinya, yaitu sebesar 0,816, yang berarti bahwa ada 81,6% keragaman RJKP, rasio jenis kelamin penduduk, dan angka kelahiran total menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2020 itu dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk.
dan sisanya sebanyak 18,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Selanjutnya kami melakukan pengujian asumsi. Di sini kami mengambil residual dari model dengan sintaks residual sama dengan model kelompok 5 resid. Di sini outputnya menampilkan semua nilai dari residual. Next, berdasarkan output di atas, dapat kita ketahui bahwa sebagian besar nilai residualnya itu mendekati nol, yang menunjukkan bahwa model regresi bergandanya cukup baik dalam memprediksi nilai dependen. Namun, ada beberapa nilai residual yang lebih besar ataupun lebih kecil dari nol, yang menunjukkan adanya kesalahan prediksi yang lebih besar pada titik-titik tertentu. Baik, selanjutnya saya akan di sini kami akan menguji asumsi empat asumsi model regresi. Di sini yang pertama kami menguji asumsi normalitas. Tujuan kami menguji asumsi normalitas ini adalah untuk melihat apakah galat data dari variabel yang kami gunakan berdistribusi normal atau tidak. Jadi kami jadi sintaks di sini kami menggunakan residual sama dengan model kelompok 5 dot resid. Di sini untuk menguji asumsi normalitas kami menggunakan fungsi JBStat, di mana di sini kami menggunakan dua kondisi, di mana jika JB p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka galat datanya itu akan berdistribusi normal. Dan jika JB p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka galat datanya tidak berdistribusi normal. Di sini kami juga melihat visualisasi dari distribusi galat datanya atau residualnya dengan menggunakan fungsi SNS, hisplot, atau dengan menggunakan fungsi seaborn. Next, maka beginilah outputnya. Dari output uji normalitas di atas, next. Jadi dari output uji normalitas dengan menggunakan JB JB tes di atas dapat diketahui bahwa nilai dari JB statistiknya itu adalah sebesar 0,4838 dengan nilai p-value-nya itu lebih besar daripada alpha, yaitu 0,7851, lebih besar daripada 0,05, yaitu terima H0. Maka dari nilai JB test dan p-value di atas dapat kita simpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, galat atau residual berdistribusi normal. Adapun laju pertumbuhan penduduk berdasarkan sehingga dapat diketahui juga grafik yang ditampilkan menunjukkan distribusi galat yang berbentuk simetris dan mendekati distribusi normal yang dibuktikan dengan kurva KDE atau kernel density estimate-nya yang halus. Next. Next. Selanjutnya, yang kedua di sini kami menguji asumsi homoskedastisitas. Tujuan kami menguji asumsi homoskedastisitas ini untuk melihat apakah ragam galat dari data kami ini homogen atau tidak. Di sini kami menggunakan BP test untuk menguji asumsi ini. Di sini juga kami menggunakan dua kondisi di mana jika BP p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka ragam galatnya itu homogen. Dan jika BP p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka ragam galatnya itu tidak homogen. Maka dikeluarkan output seperti ini. Dari output uji homoskedastisitas di atas dengan menggunakan BP test, kita dapat mengetahui bahwa nilai dari BP statistiknya itu adalah sebesar 3,8054 dengan nilai p-value-nya itu lebih besar daripada alpha, yaitu 0,1491, yang lebih besar daripada 0,05, yang artinya adalah terima H0, sehingga
dapat kita simpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, ragam galat dari data kami itu homogen, sehingga uji asumsi ini terpenuhi. Next. Selanjutnya, kami menguji asumsi autokorelasi. Tujuan kami menguji asumsi autokorelasi ini adalah untuk melihat apakah adanya korelasi antar galat pada data kami. Di sini kami menggunakan BG test pada uji asumsi ini. Di sini kami juga menggunakan dua kondisi. Jika BG p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat autokorelasi pada galat pada data kami. Sedangkan jika BG p-value-nya itu lebih kecil pada 0,05, terdapat autokorelasi pada galat, sehingga ditampilkan output seperti ini. Pada output uji autokorelasi dengan menggunakan BG test di atas, kita dapat mengetahui bahwa nilai dari BG statistiknya itu adalah sebesar 0,5334 dengan nilai p-value yang lebih besar dari alpha, yaitu 0,4651, lebih besar daripada alpha 0,05 yang artinya terima H0. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, pada data kami tidak terdapat autokorelasi antar galatnya, sehingga uji asumsi ini terpenuhi. Next. Selanjutnya, kami akan menguji asumsi multikulinaritas yang bertujuan untuk melihat apakah adanya korelasi antar variabel independennya. Di sini, kami menggunakan fungsi fifth untuk menguji asumsi ini, sehingga dapat dilihat bahwa pada output uji multikulinaritas di atas dapat kita ketahui bahwa nilai fifth dari variabel RJKP atau rasio jenis kelamin penduduk dan AK atau angka kelahiran total dan variabel AK atau angka kelahiran total masing-masing memiliki nilai fifth sebesar 1,113, yang artinya menunjukkan bahwa kedua variabel ini tidak memiliki multikulinaritas yang signifikan, karena nilai fifth-nya itu yang lebih kecil dari 10, yaitu terima H0. Sebaliknya, jika fifth untuk konstanta atau laju pertumbuhan konstanta atau pada variabel LPP adalah 822,43, yang artinya sangat tinggi, yaitu nilai fifth-nya adalah lebih besar daripada 10, yang artinya tolak H0, sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel ini terdapat multikulinaritas. Kenapa nilai fifth untuk konstanta itu sangat tinggi? Itu terjadi karena konstanta dalam regresi tidak memiliki variabel independen yang mempengaruhi secara langsung, sehingga nilainya itu cenderung sangat besar. Namun hal ini tidak berhubungan dengan uji multikulinaritas antar variabel independen. Jadi, kesimpulan penelitian kami ini menunjukkan bahwa variabel rasio jenis kelamin penduduk atau RJKP dan angka kelahiran total AK berpengaruh secara positif terhadap variabel laju pertumbuhan penduduk LPP di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2020, dengan angka kelahiran memberikan pengaruh yang daripada variabel RJKP. Adapun model regresi yang dibentuk memiliki tingkat akurasi yang baik dengan 81,6%. Variasi dari laju pertumbuhan penduduk dapat dijelaskan oleh variabel RJKP dan AK. Selain itu, semua asumsi regresi telah terpenuhi sehingga model ini dapat digunakan dengan tepat untuk memprediksi dan merancang kebijakan lebih lanjut. Karena model yang kami bentuk ini valid dan hasilnya akurat, penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah atau pihak terkait dalam membuat keputusan yang lebih lanjut dalam mengelola pertumbuhan penduduk di masa depan. Sekian presentasi kami hari ini. Maaf apabila banyak kekurangan dalam pengerjaan proyek ataupun penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.